Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Judul renungan kali ini, Penghiburan yang Tak Terduga, ditulis oleh Tim Gustafson. Ayat yang tertulis pada kartu yang diterima Lisa rasanya kurang sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapinya. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Sedang menderita kanker, pikirnya sambil kebingungan. Aku juga baru saja keguguran. Aku tidak membutuhkan ayat tentang pasukan malaikat. Namun kemudian para malaikat mulai muncul di sekitarnya. Sejumlah orang yang telah terbebas dari kanker datang menjenguk dan mendengarkan keluh kesahnya. Suaminya dipulangkan lebih dini dari dinas militer di luar negeri. Para sahabat ikut mendoakannya. Namun Lisa paling merasakan kasih Allah ketika Patty sahabatnya datang membawa 2 kotak tisu. Saat Patty meletakkan tisu itu di atas meja, tangis Lisa pun pecah. Patty tahu, ia juga pernah mengalami keguguran. Itu sangat berarti, kata Lisa. Sekarang aku mengerti makna ayat pada kartu itu. Pasukan malaikat dari Allah telah hadir bagiku selama ini. Ketika pasukan musuh mengepung Israel, Elisa dilindungi oleh sepasukan malaikat dari Allah. Namun bujang Elisa tidak dapat melihat mereka. Apakah yang akan kita perbuat? Serunya kepada abdi Allah itu. Elisa hanya berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Ketika kita memandang kepada Allah, krisis yang kita alami akan menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar penting dan bahwa kita tidak sendirian. Kita belajar bahwa kehadiran Allah yang sanggup menghibur itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan kita dengan kasih-Nya. Sahabat ODB, apa reaksi pertama Anda ketika menerima kabar buruk? Bagaimana Anda memandang Allah dengan sudut pandang yang baru di tengah krisis yang sedang Anda alami? Allah yang Maha Pengasih, terima kasih karena aku dapat sepenuhnya mengandalkan hadirat-Mu. Bukalah mataku agar aku bisa melihat-Mu dengan sudut pandang yang baru hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami.
Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.